Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Wahyu semua berjumpa lagi dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu bersama saya Wahyu Tomo. Mudah-mudahan, kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kita kenikmatan iman Islam ini dan kita bisa gunakan untuk melakukan kebaikan. Sahabat Wahyu semua, kita akan mengambil tema terkait, mafia peradilan buah dari kapitalis, hukum tumpul kepada kawan, tajam kepada lawan. Nah, untuk itu saya akan membacakan berita, namun sebelumnya saya ingin mengundang atau menyapa narasumber utama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabarnya baik. Bagaimana Bung Wahyu kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Bang Rocky, beberapa hari yang lalu kan bukan banyak ya, terdengar berita terkait apa namanya, mafia peradilan ya kan. Jadi beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung itu melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Dan ketiganya terjerat kasus suap vonis bebas tersangka penghilangan nyawa Dini Sera Afrianti, Gregorius Ronald Tanur. Dan Kejagung berhasil mengungkap uang suap senilai 20 miliar dari 3 tersangka kepada 3 hakim tersebut. Nah, penangkapan 3 aparat penegak hukum ini berlanjut pada terbongkarnya dugaan maklar kasus yang melibatkan salah satu mantan pejabat Mahkamah Agung. Di kediaman yang bersangkutan ditemukan uang hampir 1 triliun, yang kurang lebihnya itu totalnya 920 miliar dan emas antam sebesar 51 kilo. Dan banyak pihak mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai langkah untuk membongkar mafia peradilan di tanah air, Bang Rocky. Karena memang hal ini menjadi apa ya, sangat menggemparkan, di mana memang para pejabat, para penegak hukum itu bisa mendapatkan hasil korupsi sampai hampir 1 triliun, dan ini sangat besar sekali. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian atau kasus ini, Bang Rocky? Baik, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Begini Bung Wahyu. Jadi ke berita ini saya pikir bukan yang pertama kali Iya. terkait dengan mafia peradilan ini, kan kita ada berulang-ulang dari dulu, adalah Mhm. kasus Gayus Tambunan, ada kasus macam-macam yang kita melihat bahwa memang proses penegakan hukum di negeri ini ada persoalan yang sangat serius. Terutama hari ini yang muncul adalah sosok-sosok penegak hukumnya. Padahal kita juga kalau membedah lebih jauh, ada juga kontribusi dari sistem hukum itu sendiri maupun dari masyarakat yang mengontrol hukum itu sendiri. Jadi setidaknya memang kita ada persoalan yang sistematis dalam konteks persoalan hukum. Nah, ketika hukum ini kita menggunakan sistem demokrasi yang biayanya sangat mahal, kemudian dengan sistem industrialisasi hukum, ketika orang boleh membuat produk hukum, orang boleh memutuskan hukum, manusia boleh memutuskan benar dan salah, baik dan buruk, maka siapa yang paling berkuasa, dia yang paling bisa mendapatkan keadilan. Nah, posisinya yang berkuasa itu ada dua pihak. Berkuasa dalam konteks memegang kewenangan penegakan hukum atau memegang hukum itu sendiri. Yang kedua, berkuasa bisa membeli hukum itu. Nah, itu persoalannya. Jadi dua konsep ini yang bertemu di satu titik, terutama orang yang sedang berperkara atau bermasalah, kemudian dia berhadapan dengan persoalan hukum, lalu dia punya dua resource atau dua peluang, yaitu punya uang atau punya kolega pejabat. Kalau dia koleganya pejabat, cukup menghubungi. Kalau dia punya uang, cukup mengiming-imingi atau membeli para pemegang hukum yang atau pemilik kewenangan hukum yang bisa memutuskan untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Disinilah saya lihat pangkal utama terjadinya persoalan mafia peradilan itu. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kenapa itu bisa terjadi, karena Iya. rata-rata hukum dalam sistem sekuler itu memang dibuat oleh manusia, dan setelah dibuat oleh manusia yang juga tingkat keadilannya kita ragukan, bahkan yang membuat juga biasa orang-orang bermasalah karena misalnya pihak legislatif itu banyak juga yang berperkara,
Hmm. Kemudian hasil hukum itu sendiri ditegakkan atau diterapkan oleh orang-orang juga yang bermasalah gitu kira-kira. Jadi penegak-penegak hukumnya gitu. Nah di sinilah persoalan menjadi serius sehingga kita akan sulit kalau menurut saya ingin punya proses pemberantasan hukum yang serius gitu, ataupun yang bisa mendapatkan proses hukum yang adil. Maka dalam sistem hukum sekuler di mana hukum dibuat oleh manusia juga ditegakkan oleh aparat yang juga manusia dan juga aparat yang banyak bermasalah dengan hukum maupun pihak pembuat hukumnya itu sendiri bermasalah. Akhirnya yang jadi korban memang rakyat. Nah, di Hmm. situ ada persoalan kewenangan di mana seorang pejabat yang punya kewenangan politik dia bisa menggunakan kewenangan itu untuk menekan hukum, bahkan mereka bisa menggunakan hukum untuk membela mereka, bahkan menjadi kendaraan untuk kepentingan politiknya atau untuk menekan lawan-lawan politiknya. Hmm. Jadi bisa menguntungkan kawan-kawan politiknya, bisa juga menekan lawan-lawan politiknya. Nah ini sini yang terjadi bahwa ketika sistem demokrasi yang begitu mahal itu bertemu dengan sistem hukum yang sangat rentan dengan kelemahan, saya pikir disitulah yang akhirnya menimbulkan para mafia peradilan. Kasus apapun, persoalan hukum bagaimanapun, kalau dia kawan dan punya dua kepentingan tadi, baik punya kemampuan politik atau kewenangan politik maupun punya kemampuan keuangan atau finansial ataupun kemampuan ekonomi, maka dia bisa menggunakan hukum itu untuk kepentingannya, bahkan bisa membeli keadilan. Saya pikir disitulah yang membuat suburnya kasus-kasus mafia peradilan. Dan ini bukan baru kali ini, saya kira berulang-ulang kali. Bahkan mungkin kalau kita bilang, jangan-jangan ini hanya merupakan puncak gunung es. Di bawahnya masih Iya. begitu banyak. Gitu. Begitu Bung Wahyu. Baik, artinya memang, banyak pihak juga yang merasa pesimis ya, terhadap apa ya, pengungkapan kasus-kasus besar seperti ini. Karena memang pada faktanya kasus-kasus seperti ini sudah terjadi berulang kali dan, sampai saat ini pun, masyarakat khususnya rakyat Indonesia belum mendapatkan apa ya, kejelasan ataupun kepuasan terhadap, untuk penyelesaian-penyelesaian kasus seperti ini. Ini sejalan dengan, salah satu berita ini Bang Rocky yang saya ambil dari Ya. suara.com dengan judul, "Diduga punya jaringan kuat, Kejagung didesak bongkar mafia peradilan Zarov Richard CS." Jadi, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, atau PUKAD UGM, Jainur Rohman menilai perlu keseriusan dari aparat penegak hukum untuk mengungkap tuntas jaringan mafia peradilan Zarov. Beliau menyatakan bisa dibayangkan total nilai makelar kasusnya itu berapa triliun kalau Zarov Richard saja bisa mengumpulkan uang hampir sekitar 100 triliun. Ini harus dibongkar secara utuh, kata Zainur kepada suara.com Kamis 31 Oktober 2024. Kasus suap institusi peradilan, kata Zainur, telah terjadi sejak dulu dan sudah mendarah daging. Dan kondisi ini semakin diperparah karena tidak adanya keseriusan negara untuk melakukan reformasi penegakan hukum. Alih-alih melakukan reformasi penegakan hukum, pemerintah di 10 tahun terakhir dinilai Zainur justru menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan dan alat politik. Jadi selaras dengan apa yang Bang Rocky sampaikan tadi. Nah, ada tambahan nggak terkait apa yang disampaikan oleh Zainur ini, Bang Rocky? Saya pikir itu sulit dibantah ya. Faktanya memang Iya, demikian gitu. Akhirnya kalaupun ada argumen yang ingin membantah kasus tersebut atau pernyataan tersebut butuh argumen yang kuat, tetapi mungkin dia tidak akan menemukan juga argumentasi bahwa hukum hari ini adalah hukum yang adil, hukum yang bisa diharapkan keadilannya dilaksanakan oleh aparat-aparat yang bersih dan berwibawa. Saya pikir itu juga iya, menjadi persoalan kita, itu juga tidak dapat kita wujudkan. Uh, Kalau dibilang bahwa pemerintah, terutama pemerintahan yang baru, Prabowo Subianto bisa diharapkan untuk tadi ya punya keberanian, punya iya. kesungguhan, punya keseriusan untuk memberantas mafia peradilan. Saya pikir ini juga perlu kita pertanyakan bersama, karena Hmm. kalau kita lihat konstruksi pejabat-pejabatnya di kementerian antara itu hukum dan HAM, saya pikir orang juga melihat ini kan masih wajah-wajah lama. Jadi memang dibutuhkan kalau menurut saya keberanian yang luar biasa atau perlu extraordinary yang besar untuk bisa melakukan pemberantasan atau menghadapi para mafia peradilan ini. Nah, kalau
kita berharap pada rejim Pak Prabowo itu bisa terbongkar semua, saya pikir itu harapan yang sangat optimis atau bahkan mungkin terlalu besar. Iya, Karena dengan tim yang seperti ini saya pikir bebannya terlalu berat. Kecuali mmm, timnya diganti. Nah, kenapa saya bilang timnya diganti? Ini kan kita bisa melihat ya, mafia peradilan terus-menerus terjadi atau bahkan dikategorikan tadi 10 tahun terakhir sangat parah gitu. Nah, iya, 10 tahun terakhir kan di antaranya orang-orang yang melakukan apa, yang ada di kabinet kan sebagian besar hari ini juga orang-orang itu gitu. Termasuk mmm, Menteri Hukum dan HAM-nya kan masih yang lama gitu. Terus iya, kemudian Menko Hukumnya juga apa, orang-orang lama lah, kalau Menko-nya itu hampir semua orang lama, bahkan tanda tanya atau tanda petik, hampir semua punya catatan hukum kan gitu, Menko-Menkomnya itu. Semua orang-orang partai dan semua punya catatan hukum gitu, persoalan yang diduga ada masalah hukum. Nah itu yang jadi pertanyaan kita kan, mungkinkah dengan tim yang seperti itu, yang kategori ada terkait atau tersandra atau bahkan mungkin tanda petik iya, ada masalah hukumnya, akan berani dan mampu kita harapkan untuk bisa melakukan pemberantasan mafia peradilan. Saya pikir itu tanda tanya besar. Kenapa? Untuk memberantas saya pikir perlu prasyarat, minimal 3 syarat. Yang iya, pertama adalah memang ada keberanian pemimpin atau leader yang memang punya niat yang kuat dari situ. Kedua, orang-orang yang diperintahkan untuk melakukannya juga orang-orang yang hebat, SDM-nya harus bagus, orang-orang yang berintegritas, orang yang tidak punya kasus, tidak punya masalah, atau tidak tersandra masalah. Yang ketiga tentu sistem hukumnya harus sistem hukum yang bagus, mmm, tidak menggunakan sistem hukum sebelumnya yang memang terbukti justru menimbulkan persoalan masalah-masalah mafia peradilan ini. Yang ketiga inilah yang saya pikir persoalannya jadi serius. Nah mungkin perlu ditambah keempat, yaitu kontrol masyarakat. Masyarakatnya seperti apa. mmm, Kalau kita lihat 4 variabel itu kan hampir semua sama saja gitu. Eee, Leader-nya mungkin berbeda tetapi juga orang lama. iya, Kedua, dari segi SDM, penegak hukumnya juga kita bisa melihat hampir semua orang lama dan, kita bisa melihat juga kapasitasnya maupun niatnya mungkin kita juga sulit berharap banyak. Kemudian mmm, dari segi, eee, dari segi sistem hukumnya, juga masih kita menggunakan sistem hukum yang lama, yaitu, sistem hukum yang diwariskan oleh penjajah Belanda dengan KUHP Belanda, walaupun mungkin ada perubahan-perubahan sedikit, tetapi intinya itu warisan, penjajah Belanda yang ternyata Belanda mewarisi dari Perancis, dan ternyata Perancis juga mewarisi dari, Romawi kan gitu posisinya. Nah saya pikir ini juga, persoalan serius. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesadaran seperti hari ini mungkin kita juga perlu juga bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa hari ini memang terjadi persoalan hukum yang sangat serius. Mungkin masyarakat menganggap ini mafia peradilan ini bukan sesuatu yang serius. Jadi masyarakat mmm, juga tidak terlalu melakukan kontrol yang sangat ketat ataupun yang sangat kuat. Nah, 4 persoalan itu yang membuat kita bisa menilai bahwa sangat mungkin kita tidak bisa terlalu berharap banyak kepada rejim baru hari ini untuk memberantas mafia peradilan. Kalaulah ada mungkin sebagian kecil yang akan terberantas, tapi puncak gunung es saja yang mungkin yang terlihat, tetapi di batang tubuhnya atau di pokok-pokoknya mungkin kita belum bisa berharap akan terjadi perubahan yang signifikan. Begitu Bung Wahyu. baik, jadi saya tangkap tadi memang, hal yang sering apa ya, belum menjadi prioritas, apa ya, khususnya ya penegak hukum ataupun, rakyat juga belum menilai bahwa, sistem dan kontrol masyarakat ini menjadi hal yang penting. Tapi Bang Rocky bisa menyampaikan bahwa seharusnya itu menjadi apa ya, sesuatu yang perlu dipikirkan lagi untuk menjadi solusi agar kasus-kasus semacam ini tidak terulang lagi atau apa ya, memberikan efek jera gitu, Bang Rocky. Nah kemudian rakyat sendiri itu menilai bahwa apa ya, proses penegakan hukum di Indonesia ini ya semua orang sudah paham gitu kan, sudah menjadi hal yang biasa bahwa hukum itu akan tumpul ke atas. Istilahnya maling ayam aja dipukulin di penjara gitu, sedangkan orang-orang yang justru korupsi, mengambil uang rakyat, dengan jumlah mungkin miliaran, triliunan, itu mendapatkan remisi, mendapatkan apa ya, tetap mendapatkan fasilitas meskipun mereka dihukum gitu. Dan ya sesuai apa, tema kita bahwa ya hukum itu tumpul kepada kawan dan tajam kepada lawan, hanya untuk apa, saling sandera, untuk memuluskan, rencana atau target politiknya begitu. Apa tanggapan Bang Rocky dengan hal-hal semacam ini?
Iya, saya pikir ini, terjadi dalam industrialisasi, politik yang digunakan dengan sistem demokrasi hari ini. Maka kalau dibilang tadi, 10 tahun terakhir itu memang, kebanyakan hukum digunakan untuk alat kekuasaan. Jadi kita posisi bukan, negara hukum tapi negara kekuasaan, kira-kira begitu ya. Ini yang kita sangat sayangkan. Kenapa itu terjadi? Tadi, sempat kita sebut bahwa, karena, sistem hukum kita memberikan ruang untuk itu, sistem politik kita juga memberikan ruang yang kondusif untuk itu. Sementara masyarakat, dalam posisi, tidak punya kesadaran yang tinggi untuk melakukan perubahan. Kalau ada yang punya kesadaran itu tetapi mereka juga jumlahnya sangat sedikit dan juga dilakukan mudah sekali dilakukan kriminalisasi karena yang dihadapi adalah para penguasa yang tentu tidak ingin kekuasaannya terganggu. Nah, itu yang terjadi kepada beberapa aktivis. Sehingga kita bisa melihat para aktivis yang walaupun diklaim di negara demokrasi, penguasa kita mengatakan kita negara demokrasi, tapi tidak bebas orang bicara. Gitu orang mengkritik penguasa dia bisa kena kriminalisasi gitu. Kan bukannya kita bisa melihat kasus Edi Mulyadi, ada aktivis-aktivis berapa banyak aktivis kita yang yang sudah jadi korban kriminalisasi, karena kritis terhadap penguasa. Bahkan sampai kepada level akademisi. Nah, kita kita bisa melihat itu tekanan-tekanan politik begitu besar. Nah, kalau kita bisa melihat ini, maka benar, hukum itu persoalannya adalah tajam kepada lawan-lawan politik, tumpul kepada kawan-kawan politik. Jadi kalau punya kasus hukum, jangan jadi lawan politik, mending jadi kawannya. Kepada kawan yang sedang berkuasa, kira-kira begitu, kawan politik yang sedang berkuasa. Maka kita bisa melihatlah postur hari ini itu mirip apa yang dikatakan filsuf dari Yunani itu mengatakan bahwa hari ini para pencuri-pencuri kecil di penjara, tapi kita justru memilih para pencuri-pencuri besar untuk berkuasa, misalnya gitu. Nah, jadi posisi seperti ini saya pikir dalam perspektif negara kapitalis hampir seperti itu, hampir semuanya. Jadi di mana para politisi yang dia sangat kecil, yang tidak berkawan dengan para penguasa atau pejabat-pejabat, maka dia akan mudah dikriminalisasi. Sementara walaupun orang itu punya persoalan hukum, tapi berkawan dengan penguasa dan para penegak hukum, saya pikir dia akan eh, tidak terkena tajamnya hukum. Justru dia akan menikmati tumpulnya hukum kepada dirinya, walaupun ada kasus-kasusnya. Saya pikir ini yang mungkin perlu kita kritisi gitu. Jadi itulah perlunya kita melakukan penjelasan kepada publik bahwa kita hari ini memang kondisinya seperti itu. Apakah itu akan dibiarkan terus-menerus? Tentu kita tidak ingin terjadi terus-menerus. Ya, kita berharap hukum ini menjadi hukum yang adil, kemudian persoalan hukum bisa kita buat hukum itu bukan sekedar preventif ataupun meletakkan pihak yang salah di pihak yang salah, pihak yang benar di pihak yang benar, menghukum orang yang memang layak dihukum dan membebaskan orang yang layak dibebaskan atau yang benar-benar bisa dibebaskan. Nah, itu yang tentu hukum itu yang tidak sekedar itu menjamin keselamatan di dunia, tetapi juga kita ingin hukum yang bisa menyelamatkan sampai di kehidupan pasca dunia, yaitu orang mengatakan kehidupan di akhirat. Saya pikir hukum itu penting bisa membawa kita sampai di akhirat supaya selamat, bukan hanya adil di dunia tapi pasti di akhirat bisa selamat juga. Nah, itu Bung Wahyu. Pertanyaan terakhir dari saya Bang Roky, sebenarnya bagaimana, sistem Islam sendiri itu mencegah, hal-hal seperti ini, mafia peradilan itu terjadi, dan sebenarnya kira-kira kalau terjadi kasus seperti ini, misalkan ada misalkan hakim sampai bisa korupsi sampai dengan, total yang tidak sedikit ya, 1 triliun, itu apa yang dilakukan khalifah untuk menghukumnya Bang Roky? Ya, yang pertama memang dalam Islam yang perlu ditegaskan hukum yang digunakan adalah hukum yang bersumber dari zat yang maha adil, Hmm. yaitu Allah SWT yang telah menurunkan hukum, sehingga hukum itu bisa dijamin keadilannya karena tidak dibuat oleh manusia yang tidak punya kepentingan tertentu dalam hukum itu, yaitu Allah SWT tentu tidak akan punya kepentingan di situ. Jadi adil seadil-adilnya. Jadi sistem hukum yang bagus, yang adil, itu yang pertama. Nah, sementara sistem hukum kita masih menggunakan sistem warisan Belanda, tentu warisan penjajah lagi pula kan gitu. Apalagi direvisi oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan untuk melindungi dirinya, melindungi kelompoknya, dan melindungi partainya misalnya begitu ya.
Nah, itu yang terjadi hari ini kan, gitu hukum yang terjadi itu. Nah, kita mungkin situ yang pertama. Yang kedua, persoalan integritas, para pelaku hukumnya. Hmm. Itu kita bisa melihat hari ini juga kita sangat, sedih melihatnya sampai ada, mafia peradilan yang begitu besar gitu. Bahkan mungkin ini hanya sebagian kecil yang nampak, mungkin yang tersembunyi masih lebih besar lagi. Hal yang ketiga yang paling penting adalah faktor leadership, faktor Hmm. kepemimpinan yang bisa menegakkan hukum dengan tegas, menghukum anak buahnya yang salah dengan Iya, tanpa, pandang bulu baik kawan maupun lawan, baik keluarga maupun yang bukan. Ini seperti iya. yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika ditanya, persoalan menegakkan hukum, Rasul itu pernah mengatakan, "Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku Hmm. sendiri yang akan memotong tangannya." Nah, itu. Sementara satu sisi, Rasulullah saat itu adalah, penguasa yang, menerapkan hukum, menegakkan hukum. Hukum yang ditegakkan potong tangan itu apa? Hukum yang dari Allah SWT, dari Allah yang zat maha adil, sehingga pencuri dipotong tangannya. Dan ini Hmm. tidak keluar dari pemimpin hari ini. Kan ada yang berani ngomong itu. Misalnya, dulu Pak Jokowi bisa berani berkata, "Seandainya putraku mencuri ataupun korupsi, maka aku sendiri yang akan menghukumnya," atau kan nggak pernah keluar dan nggak berani ngomong Iya. begitu mungkin ya, gitu kira-kira. Karena apa? Karena memang, dari berbicara aja nggak berani, apalagi praktek melakukannya, itu yang mungkin juga kita butuh bukti gitu. Saya pikir ini yang, kita bisa melihat apakah rejim nanti, lebih berani gitu, kira-kira begitu. Hmm. Tentu kalau dia berani, tetapi faktor berikutnya adalah hukum yang dipakai gitu. Nah, ini Iya. yang saya lihat, berbeda dengan konteks kalau dibilang para khalifah dulu gitu. Sementara satu sisi di zaman Khalifah Umar itu hukum tegak betul itu. Jadi suatu saat, Khalifah Umar itu punya anak yang bernama Abdullah bin Umar. Dia menggembalakan unta, Iya. ternyata untanya lebih gemuk daripada unta yang lain gitu. Maka, Mhm. Khalifah Umar karena melihat ini tidak adil, maka dia, menyita unta itu dijual dan, anaknya itu, hanya diberikan pokoknya saja. Artinya, harus setara dengan, para peternak unta yang lain. Nggak boleh Iya. gara-gara ada unsur bahwa dia anak khalifah, sehingga dia dapat fasilitas untanya bisa lebih gemuk misalnya, karena diberikan fasilitas makan yang lebih baik. Saya pikir ini yang, tidak mungkin terjadi di hari ini. Mungkin hari Hmm. ini sama-sama penjual, apa, martabak, tetapi mungkin martabak yang tidak dekat dengan penguasa, dia tentu martabaknya sulit untuk berkembang, kira-kira begitu. Iya. Sementara yang dekat dengan penguasa bisa, berkembang, kan kira-kira begitu ya. Nah, ini yang saya bilang sistem hukum ini yang, betul-betul berbeda dengan kalau kita mau bandingkan dengan sistem hukum dalam sistem Islam. Karena, para khalifah dulu memang yang pertama dituntut adalah ketakwaan. Hmm. Individu yang bertakwa, yang takut dengan melakukan pelanggaran atau melakukan pelanggaran hukum, dan itu, akan memberikan konsekuensi bukan hanya dihukum di dunia, tapi dihukum sampai di akhirat karena bisa mendapat hukuman yang lebih berat. Saya pikir ini yang tidak ada dalam sistem hukum kita hari ini. Mereka hanya merasa bahwa kalau bisa lolos hukum di dunia pasti selamat. Padahal Hmm. dalam konteks berbuat curang itu bisa dihukum di akhirat nanti. Saya pikir itu yang tidak dimiliki oleh sistem hukum sekuler hari ini atau sistem hukum warisan Belanda hari ini, tidak memiliki nilai itu. Sehingga orang bisa, motifnya sepanjang dia bisa mengakali dan selamat dari, penegak hukum, saya pikir dia akan selamat, selamanya. Padahal di dalam konteks Islam itu ada keyakinan bahwa yang pertama ditekankan adalah ketakwaan individu dan resiko di akhirat. Saya pikir kalau itu bisa ditanamkan, tidak menggunakan sistem sekuler dan sistem pendekatan sekuler dan penegakan hukum yang sekuler seperti hari ini, saya pikir hukum akan berubah. Dan kalau orang ingin melakukan perubahan yang mendasar, Hmm. memberantas mafia peradilan, saya pikir mafia peradilan itu muncul karena ketakwaan individunya yang kurang. Hmm. Walaupun pengawasan dibuat berlapis-lapis, kalau pengawasnya itu masih bisa diajak bernegosiasi, saya pikir selesai. Nah, sementara dia hanya bisa menyelesaikan persoalan di dunia, sementara motif di akhirnya tidak dipikirkan. Saya pikir kunci yang perlu kita dorong, memikirkan persoalan ini tanggung jawabnya sampai di akhirat. Sehingga muncul pribadi-pribadi yang punya integritas, penegak hukum yang takut kalau salah menegakkan hukum masuk neraka. Saya pikir ini kan tidak ada Hmm. hari ini. Sehingga Iya. kalau dia bisa disuap, dia menegakkan hukum dengan, berpihak kepada kawan, tumpul kepada lawan, dia berharapan itu sudah selesai di dunia. Padahal di Hmm. akhirat dia akan diadili. Nah, itu yang mungkin belum ada.
Saya pikir kalau itu bisa kita wujudkan, kita bisa tanamkan di masyarakat sampai kepada aparat penegak hukum, saya pikir kelak kita akan mendapatkan keadilan itu bukan hanya dari sistem hukumnya yang adil, tetapi penegak-penegak hukumnya juga bisa adil. Saya pikir begitu, Bung Wahid. Baik, Masya Allah, begitu adilnya, begitu nyamannya sepertinya ketika memang, Islam itu dijadikan aturan, sehingga memang, bisa mencegah, kezoliman-kezoliman atau kerusakan-kerusakan terjadi secara terus-menerus, Bang Roky. Baik, sahabat Wahyu semua, kita sudah sampai di penghujung acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu kali ini. Eee Kami ingin mendengarkan, closing statement dari Bang Roky terkait mafia peradilan buah dari kapitalis, hukum tumpul kepada kawan, tajam kepada lawan. Silakan Bang Roky. Iya, salah satu yang tidak ada dalam sistem hukum sekuler hari ini adalah motif hukum itu sebagaimana tidak sama dengan motif hukum yang ada dalam Islam. Dalam Islam itu hukum punya dua fungsi utama, yaitu jawabir dan jawazir, yaitu dia mencegah dan membersihkan. Itu yang tidak ada dalam sistem hukum hari ini. Mencegah itu orang yang mencuri dipotong tangannya, maka dia bisa menjadi pencegah bagi pencuri-pencuri lain, dan termasuk pencuri yang tadi ketika tangannya sudah dipotong kan dia kemungkinan mencuri lagi dengan tangannya sudah susah. Termasuk pencuri-pencuri lain dia akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 1000 kali. Ketika dia mau mencuri barang orang dia udah mikir nih tangan saya putus kan gitu. Saking lama Iya, mikirnya nggak jadi mencuri gitu kira-kira gitu. Itu jadi motifnya itu jadi tidak justru mendiskreditkan hukum Islam yang mengatakan pencuri harus potong tangan, dia tidak mendiskreditkan itu. Hari ini kan itu terjadi. Padahal iya, motif dibalik hikmah dibalik adanya hukum potong tangan itu kan mencegah pencuri itu terjadi. Hari ini pencuri tidak dicegah dengan pemotongan tangan, maka dia bisa mencuri dengan tangannya itu berkali-kali. Habis mencuri potong, korupsi lagi, mencuri potong, bisa mencuri lagi gitu kan gitu kira-kira. Nah itu yang terjadi. Jadi tidak jawabir, tidak jawazir. Nah mmm, jawazir dalam Islam itu ada proses pembersihan. Jadi kalau orang mencuri dipotong tangannya maka dia sudah dipertanggungjawabkan di dunia, maka di akhirat sudah cukup diselesaikan bahwa sudah dipertanggungjawabkan dan dihukum di dunia. Pembersihan itu sudah dilakukan. Sehingga di akhirat dia lebih ringan hisabnya. Nah, di dunia kalau hari ini menggunakan sistem hukum yang hari ini ya tentu tidak berlaku itu. Jadi hari ini hukum yang dikategorikan sebagai jawabir dan jawazir tidak terjadi. Hukum sekuler hari ini pencuri dia tidak tercegah karena orang mencuri bisa berkali-kali bisa tidak tercegah, mungkin hanya untuk rasa takut saja, tetapi itu tidak menimbulkan ketakutan juga. Saya pikir itu yang tidak ada dalam sistem sekuler. Ketiga, sistem hukum Islam itu selain jawazir jawabir, dia juga memberikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi mmm, bukan hanya persoalan mencuri, persoalan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup, terhadap alam dan seterusnya itu ada dalam hukum Islam. Sehingga tidak boleh menggali tambang sembarangan, tidak boleh menguasai tambang sembarangan, hak-hak milik umum dan seterusnya, itu tidak boleh. Tidak boleh walaupun dalam perang tidak boleh merusak rumah, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Itulah hukum-hukum Islam yang memang hari ini tidak kita kenal dikenal publik oleh luas, tetapi sebenarnya itu yang harus kita jelaskan kepada publik bahwa kalau kita menggunakan hukum Islam itu bukan saja terjadi pencegahan, tetapi juga terjadi pembersihan diri. Nah ini yang mmm. mungkin kita juga perlu ingatkan, bukan hanya menimbulkan ketenangan di dunia, tetapi juga ketenangan dan keselamatan sampai di akhirat. Saya pikir itu yang mungkin perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita semua yang mendengar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Bang Roky atas pemaparannya, mudah-mudahan bisa mencerahkan, sahabat Wahyu semua dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu dengan tema yang insya Allah lebih menarik lagi. Dan bagi sahabat Wahyu yang ingin memberikan komentar, kami sangat tunggu komentarnya. Bagaimana tanggapan dari dari sahabat Wahyu terkait tema kita mafia peradilan buah dari kapitalis, hukum tumpul kepada kawan, tajam kepada lawan. Insya Allah kita bertemu lagi dalam sesi selanjutnya. Saya Wahyu Tomo undur diri. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak jazakallah khair Bang Roky dan kepada sahabat Wahyu semua. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.